Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Imago Dei. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan pada hari Minggu ini, hari Minggu Advent yang keempat, pada tanggal 24 Desember 2023, diambil dari kutipan-kutipan sebagai berikut. Bacaan pertama diambil dari kitab kedua Samuel, bab 7 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan 8b sampai 12, 14a dan 16. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 16 ayat 25 sampai 27, dan bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 26 sampai 38. Demikian bunyinya. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya padahal aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, putra Allah. Sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, renungan kita hari ini diberi judul Menyambut Yesus bersama Bunda Maria. Pada hari ini kita memasuki minggu keempat Advent. Kita tahu bahwa masa Advent adalah masa penantian kedatangan Tuhan yang akan kita rayakan pada hari raya Natal. Penantian ini bukanlah penantian pasif, tetapi penantian di mana kita secara aktif melakukan persiapan-persiapan menyambut kedatangan Sang Mesias, terutama persiapan batin, bukan hanya persiapan lahir. Natal sudah dekat, bahkan nanti malam kita sudah merayakan Vigili Natal. Dan besok kita sudah merayakan Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Namun di hari Minggu keempat Advent ini, kita masih diajak untuk melihat sudah sejauh mana persiapan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Kita diajak untuk merenung bersama seorang tokoh besar dalam kehidupan iman kita, yaitu Bunda Maria. Maka mari kita memusatkan renungan kita pada Bunda Maria.
Injil hari ini menceritakan tentang kedatangan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria untuk menyampaikan kabar baik bahwa Bunda Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kita dengar tadi bahwa Bunda Maria terkejut karena Bunda Maria sadar dia belum menikah. Dan dia lalu mempertanyakan keterkejutannya itu kepada malaikat. Bagaimana mungkin dia masih perawan akan mengandung seorang putra? Dan ketika malaikat Gabriel mengatakan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, Bunda Maria yang memang kita kenal sangat saleh dan taat kepada Tuhan, mengatakan dengan penuh penyerahan iman, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dan kata-kata ini yang sampai saat ini selalu kita doakan saat kita mendoakan doa Angelus 3 kali sehari. Lalu apa yang bisa kita renungkan dan teladani dari sikap Maria melalui Injil hari ini? Kami mau mengajak 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, ketundukan dan kerendahan hati Bunda Maria. Bunda Maria adalah gambaran sempurna ketundukan dan kerendahan hati pada kehendak Allah. Meski tidak sepenuhnya dapat memahami rencana Allah dan bagaimana kehamilan yang disampaikan malaikat itu akan terjadi padanya, tetapi dengan penuh kepercayaan dan ketundukan, Bunda Maria menjawab, "Fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendakmu." Ketundukan Maria pada kehendak Tuhan ini mengajak kita untuk merenungkan sejauh mana selama ini kita bersedia tunduk dan patuh pada rencana dan kehendak Allah. Karena banyak pengalaman dalam hidup kita yang seringkali kita tidak mengerti. Tetapi mampukah kita menerima dan melihat kehendak Allah di balik seluruh pengalaman itu, sehingga dengan penuh iman kita bisa tunduk dan taat pada Tuhan dengan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Nya." Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah memahami dan membuka diri terhadap kerja Roh Kudus. Dalam Injil tadi kita menyaksikan peran Roh Kudus dalam karya keselamatan manusia. Roh Kudus hadir dalam momen tersebut dan dengan kuasa Roh Kudus Bunda Maria mengandung. Hal ini terjadi karena Bunda Maria membuka diri terhadap Roh Kudus. Seandainya Bunda Maria tidak terbuka pada karya Roh Kudus, kita tidak tahu bagaimana karya keselamatan akan dikerjakan oleh Tuhan. Hal ini juga mengajak kita untuk meneladani Bunda Maria agar kita senantiasa membuka diri terhadap karya Roh Kudus. Kalau kita senantiasa membuka diri terhadap karya Roh Kudus, kita akan mampu memahami bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Maka kita harus senantiasa membuka diri, memberikan tempat bagi Roh Kudus untuk berkarya dan membimbing kita. Hal ketiga yang perlu kita renungkan adalah iman yang teguh dan tidak goyah. Bunda Maria menunjukkan iman yang kokoh dalam situasi yang luar biasa. Meskipun mungkin sulit memahami peristiwa yang dialaminya, Bunda Maria tetap percaya pada kekuasaan dan janji Allah. Keteguhan iman Bunda Maria mengajak kita untuk mempertanyakan pada diri kita, sejauh mana kita teguh dalam iman kepercayaan kepada Tuhan dalam segala situasi, bahkan mungkin dalam keadaan yang secara manusiawi tampaknya mustahil. Sejauh mana kita teguh dan bertahan dalam iman, meski kesulitan terus-menerus mendera kita. Di zaman ini kita banyak menyaksikan orang-orang yang dengan mudah meninggalkan imannya hanya tidak tahan menghadapi godaan-godaan dalam hidup. Maka dengan ini, mari kita bertanya pada diri,
Masihkah kita mampu setia dan teguh dalam iman di tengah banyaknya godaan yang dapat menjauhkan diri kita dari iman kepada Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan meneladani Bunda Maria ini, terutama dalam 3 hal yang telah disebutkan, kita menyiapkan diri untuk kedatangan Kristus. Mari kita menyambut kelahiran Yesus dengan ketaatan pada kehendak Tuhan, dengan menyelami serta membiarkan Roh Kudus berkarya di hati kita, dan dengan tetap teguh dalam iman meski seberat apapun tantangan serta kesulitan yang kita alami. Kedatangan Kristus yang kita rayakan dalam perayaan Natal adalah berita sukacita, karena kita diperkenalkan kepada awal dari penebusan dan kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia. Maka marilah kita menebarkan sukacita Natal itu kepada seluruh dunia yang dimulai dari lingkup terkecil orang-orang di sekitar kita. Sukacita yang kita bagikan akan membawa harapan dan keselamatan bagi dunia. Selamat menyambut Hari Raya Natal. Semoga sukacita Natal yang kita alami dapat kita bagikan kepada sesama, terutama orang-orang yang sangat membutuhkan. Salam sukacita Natal. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.